Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 9 ayat 26 hingga ke 34 dengan tajuk ini, Mataku telah melihat Tuhan. Mari kita baca dari ayat 26. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya. Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan orang yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Demikianlah firman Tuhan. Seorang buta sejak lahir telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, masalahnya penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Orang-orang Farisi tidak senang hati dengan hal itu. Lalu menyoal siasat orang buta itu. Sebanyak 4 kali ya, mereka bertanya soalan yang sama. Yaitu bagaimana mukjizat penyembuhan itu boleh terjadi. Jadi kita lihat sekarang soalan edisi ini. Yang pertama, orang-orang Farisi mengatakan bahwa mereka adalah murid-murid Musa. Nah, kenapakah ini tidak benar? Lihat Yohanes 5 ayat 46 dan Ulangan 18 ayat 15 untuk mendapat petunjuknya. Dan soalan yang kedua, bandingkan orang-orang Farisi dengan orang buta yang baru disembuhkan. Apa yang orang buta ini tahu tentang Yesus? Mari kita kembali kepada soalan yang pertama. Orang-orang Farisi mengatakan bahwa mereka adalah murid-murid Musa. Nah, kenapakah ini tidak benar? Saudara, sekiranya mereka adalah murid-murid Musa, mereka juga adalah murid-murid Yesus. Ya, sebab Musa bersaksi dan menulis tentang Yesus. Di Yohanes 5:46, Yesus berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Musa percaya dan menulis tentang Yesus. Nah, Musa pernah mengatakan dalam Ulangan 18:15 di sini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ya, ingat ini, dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, nabi yang dimaksudkan Musa yang akan dibangkitkan dari tengah-tengah mereka adalah Mesias yang akan datang, yaitu Yesus. Nah, dialah yang harus mereka dengarkan. Ya, begitu juga apabila Yesus dipermuliakan oleh Allah Bapa di atas gunung, yaitu di Matius bab 17 ayat 5.
berkata ini. Allah berkata, yaitu Allah Bapa berkata kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Kalau orang-orang Farisi mengatakan mereka adalah murid-murid Musa, mereka juga seharusnya percaya kepada Yesus dan dengarkan dia. Bukan menyangkal Yesus sebagai Mesias. Ya, sekarang lihat soalan yang kedua. Bandingkan orang-orang Farisi dengan orang buta yang baru disembuhkan. Apa yang orang buta ini tahu tentang Yesus? Dalam ayat 29, orang-orang Farisi mengatakan bahwa mereka tidak tahu dari mana Yesus datang. Kenyataan mereka bertentangan dengan apa yang mereka telah katakan sebelum ini dalam bab 7. Bab 7 ayat 27, bahwa mereka menolak Yesus sebagai Mesias karena mereka tahu dari mana asalnya dan keluarganya. Itu mereka melihat hanya kemanusiaannya. Nah, orang buta itu pula dalam cerita Yohanes 9, orang buta itu belum lagi mengenal Yesus. Belum lagi melihat Yesus. Tapi dia tahu bahwa Yesus datang dari Allah. Dan karena itu Yesus dapat melakukan mukjizat. Orang buta itu sendiri adalah penerima mukjizat itu. Ya, karena Yesus telah menyembuhkan dia, memberikan dia penglihatan dalam ayat 33 ya. Maka Yesus bukan sekadar manusia biasa. Karena menurut ayat 32 ini tidak pernah seorang pun yang boleh menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Orang-orang Farisi mengatakan Yesus berdosa. Tetapi dalam ayat 31 mengatakan orang buta ini tahu bahwa Yesus bukan seorang yang berdosa. Karena Allah tidak akan mendengarkan orang-orang berdosa. Perhatikan ayat ini. Ya, orang buta ini telah mengatakan suatu kebenaran yang sangat-sangat penting. Walaupun pengetahuan orang buta ini tidak seberapa, yaitu sememangnya, nah ini yang sangat penting. Tuhan tidak akan menjawab permintaan seorang yang berdosa. Melainkan dia yang melakukan kehendak Allah. Ya, Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Ya saudara, kepercayaan orang buta ini terhadap Yesus semakin meningkat. Walaupun ia belum melihat Yesus secara pribadi. Namun hatinya telah terbuka untuk menerima Yesus. Nah, berbeza pula dengan orang-orang Farisi yang telah melihat Yesus, yang telah mendengar Yesus, tetapi menolak Yesus. Nah, orang buta ini menunjukkan bahwa ia dapat mengenal Yesus dan Allah lebih daripada orang-orang Farisi. Nah, orang buta ini hanyalah seorang yang biasa sahaja. Tiada pengetahuan tinggi. Hidup dalam kesengsaraan karena kecacatannya. Tetapi apabila disentuh Tuhan, hidupnya berubah. Dan dia dapat lebih mengenali Tuhan. Ya, lebih mengenali Tuhan daripada orang-orang Farisi lagi. Yang jauh lebih berpengetahuan. Yang berkedudukan tinggi. Yang berkelayakan tinggi. Dan yang berkuat agama. Tetapi tidak mengenal Tuhan. Jadi yang pentingnya di sini saudara adalah mengenal Tuhan secara pribadi. Dan bukan sekadar menjadi pengikut suatu agama kepercayaan. Atau melakukan keagamaan. Atau hanya melakukan ibadah sekali seminggu saja di gereja. Saudara, kekristenan adalah lebih daripada semuanya itu. Saudara, kekristenan adalah satu-satunya kepercayaan. Yang mana kita boleh mengenal Allah, Sang Pencipta. Dan mengenalnya secara pribadi. Dan kita boleh memanggilnya, Bapa kami yang di sorga. Ya saudara,
Bapa kami, Bapa kami. Saudara, rasakan keintiman itu yang dapat bersama-sama dengan Allah Bapa. Rasakan keintiman itu. Itulah sebabnya kekristenan bukan sekadar suatu agama, tetapi suatu perhubungan dengan Allah Bapa. Perhubungan dengan Allah Bapa yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa, supaya kita dapat dipulihkan, dapat diperdamaikan kembali bersama dengan Allah Bapa dalam perhubungan yang kekal. Ya saudara, luar biasa perhubungan kita sekarang dengan Tuhan. Jadi nikmatilah perhubungan Anda dengan Allah Bapa. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, tajuk perkongsian hari ini yaitu mataku telah melihat Tuhan adalah suatu kiasan untuk memberitahu bahwa kita boleh mengalami Tuhan Sang Pencipta. Kita boleh mengalami Allah yang Maha Kuasa dalam hidup kita. Ya, saudara, hari ini kita dapat lebih mengenali Tuhan melalui firman dan kebenarannya. Alkitab itu adalah tempat pertemuan kita bersama Tuhan. Ya, the Bible is the meeting place with God. Alkitab itu adalah tempat pertemuan kita bersama Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Jadi saudara, berilah ruang kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Berilah masa kepada Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Kita perlu sabar. Sabar menanti-nantikan Tuhan. Itulah yang seharusnya menjadi ibadah kita setiap hari. Ya saudara, apa maksudnya ibadah? Bagi Anda, apa itu ibadah? Kalau bagi saya, ibadah itu adalah usaha. Ya, usaha membangunkan perhubungan dengan Tuhan dalam kehidupan seharian. Nah, inilah yang saya lakukan. Membangunkan perhubungan dengan Tuhan dalam kehidupan seharian. Ya, saudara, bermaksud Tuhan bukan sekadar satu nama yang kita panggil atau satu nama yang kita guna hanya dalam doa saja. Atau satu pengetahuan yang kita tahu atau satu agama yang kita ikut, tetapi adalah pribadi yang kita boleh kenal, yang kita boleh kasihi, yang kita boleh dekati. Haleluya. Seperti Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku. Ya saudara, inilah yang dikehendaki Tuhan. Carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Haleluya. Inilah hati yang disenangi Tuhan. Yaitu hati yang mencari Tuhan. Daud seorang yang mencari Tuhan. Ya, itulah sebabnya tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 22. Saudara, Raja Daud sudah meninggal, tapi dia telah meninggalkan satu nama sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Seorang yang melakukan segala kehendak Allah. Seorang yang mencari wajah Tuhan. Haleluya. Saya harap bila saya meninggal, saya akan dikenali juga seperti itu. Seorang yang setia, seorang yang taat Tuhan sampai akhir. Mengasihi Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Kiranya ini akan mendorong kita untuk menjadi seorang yang mau mengenal Tuhan lebih lagi dan melakukan kehendaknya. Dan sudah pasti Tuhan akan memenuhi kerinduan ini dan menyatakan dirinya kepada kita apabila kita mencarinya dengan lebih sungguh. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga. Bapa yang kami sembah, Bapa yang terpuji, Bapa yang tertinggi, Bapa yang teragung. Terima kasih Bapa untuk firman hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah selamatkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah mengampunkan segala dosa kami. Terima kasih Bapa untuk Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, mengambil tempat kami dan membayar dosa kami. Kami sangat-sangat bersyukur kehidupan kami telah dipulihkan dan perhubungan kami dengan Tuhan juga telah diperdamaikan. Kami bukan lagi musuh Allah, bukan lagi orang-orang berdosa, tetapi adalah anak-anak Allah. Ya Bapak, tolong kami semua untuk dapat bertumbuh menjadi anak-Mu yang lebih setia, bukan menjadi anak-anak yang nakal, tetapi menjadi anak-anak yang mendengar perintah-Mu dan melakukannya. Menjadi anak-Mu yang mau lebih mengenal Engkau, Bapa kami yang di surga. Mengasihi Engkau, mencari wajah-Mu. Seperti mana Raja Daud menulis, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Ya Bapa, wajah-Mu akan ku cari. Kiranya ini akan menjadi kerinduan kami selalu. Terima kasih Bapa untuk segala kelimpahan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.